Ya aman lah ya. Tapi aman lah ya. Kebetulan soalnya Om Jayus itu temannya bapakku juga ternyata. Nah, jadi yang situ ternyata apa yang kukira rusaknya cuma di bagian karburator ternyata sampai ke mesin Semua ya. Jadi kemarin belah ya. Belah mesin lah, beli apa underdealnya gitu kan dari Banjarmasin kemarin beli. Kemarin banyak tuh habisin tuh 1 jutaan lebih. Belinya berapa, benerinnya berapa, ternyata jadi mahal juga. Nah, habis itu enak lah, udah bisa riding bareng. Enak apa enak nih? Ya enak, kan bisa jalan-jalan kita. Iya. Ada jalan-jalan ke mana? Yang itu loh, tembusannya Mamburai terus di Tanta. Tembusnya di Tanta. Bajut? Ya, lewat Bajut itu. Lumayan. Cuma emang aku agak gatal aja, Bang. Iya. Intinya kurang puas lah ya. Kurang dapet nih feel kecepatan Vespa-nya. Cuma at least tuh bisa buat jalan-jalan ya. Yang jalan deket-deket masih bisa lah. Bisa. Maksimal aja. Itu ketemu ini ya. Kontak Erwan ya. Erwan aku dapat kontak Erwan juga dari Om Jayus. Kasih tahu. Ini coba awalnya nanya spare part memang. Coba saya harus tanya ke Erwan ya spare part. Apa lupa aku. Iseng-iseng nanya, bisa baikin Vespa kan? Ternyata Erwan bisa ya. Coba kita ke situ ya. Aku kaget juga tuh soalnya sebenarnya tuh udah kenal Erwan duluan. Maksudnya pas aku benerin di tempat Om Jayus, aku kenal Erwan dari situ. Soalnya beberapa bentar iklan dulu. Ngeri. Ya, ada mobil sport lewat. Nah, jadi pas aku benerin di Om Jayus itu ada beberapa part yang belum aku beli. Kata Om Jayus, coba tanya tempat Erwan dulu, dia jual part Vespa juga di sana. Oh ya udah, kesana dari situ tempat Erwan. Cuma masih lewat Om Jayus sih, yang mesinnya juga Om Jayus gitu. Cuma belum tahu juga. Dan secara aku lumayan sering lewat ke arah Gunung Batu, kan rumahnya di Gunung Batu tuh Erwan. Aku lewat sana tuh nggak pernah lihat bengkel Vespa dan lihat toko Vespa pun nggak pernah. Jadi kayak masih belum yakin lah kalau di sana tuh ada bengkel Vespa, ternyata belum tahu lah. Masih sebatas tahu itu aja. Masuk ke Erwan, belah ya. Soalnya kebetulan gue sama punya aku tuh apa sih itu namanya? Pokoknya ada rengkes kanan lah ya. Nah itu tuh udah bisa dibilang dol lah kayak gitu. Singkat cerita ganti rengkes kanan lah ya. Soalnya kebetulan dia jual, jadi bawa ke sana. Nah gara-gara itu tahulah kita kalau dia tuh bisa bongkar Vespa juga. Dari situlah mulai merencanakan sesuatu. Project Hambalang. Tapi lumayan jauh tuh. Abang masih pakai yang merah dop ya itu ya? Iya, masih pakai yang merah dop. Udah slow lah, kita jalan-jalan slow udah aman lah. Teman-teman anak Vespa juga udah bisa jalan-jalan lah, aman. Itulah, semakin kenal Erwan semakin bahaya sebenarnya. Iya. Itu anak tuh macam MLM gitu. Jadi kalau ya memang kayak gitu sih harus jualan kayak gitu. Ada aja yang dikompor-kompor. Iya, bangkainya di situ sih. Orangnya terus. Baik banget ke orangnya emang, baik banget. Padahal nggak pernah minta duit langsung gitu. Atau di akhir biasanya. Kayak knalpot lah ya. Om ini kira-kira kalau knalpotnya pakai yang ada aja bisa nggak? Ya bisa aja Om. Aman bilang. Aman. Cuma ada tapinya nih. Tapi kalau pengen enak ganti yang ini. Jadi, emang ada aja gitu. Nanti alurnya ada nggak di sini? Nah itu kena doktrinasinya. Pokoknya kata-kata yang haram dikeluarkan adalah ada nggak Om? Itulah. Jadi kalau main Geron jangan nanya spare part. Soalnya kadang-kadang tuh kita nanya ada atau enggak tuh bukan berarti kita tuh pengen beli. Soalnya kadang-kadang kita nanya ada atau enggak tuh duitnya juga nggak ada. Cuma pengen aja. Pengen tahu aja. Cuma bangsatnya dia ada. Pakai aja dulu itu kalau pakai aja dulu duit mah gampang. Pakai aja dulu. Memang kalau orang
berusaha nggak butuh duit kayak dia itu. Sampai-sampai tuh bisa dibilang kalau kami mampir ke sana nggak bawa pulang sesuatu, hampir selalu bawa sesuatu. Apa? Dari yang murah sampai yang nggak mampu bayar. Ya, sampai jalan bulan Desember ya kan? November ya? Apa nggak di sini ya? Ya, November. Aku ini ya. Kebetulan bapak meninggal, pulang ya. Terus siapa yang ngindiin tuh kamu diganti? Nah, itu aku. Nah. Soalnya waktu itu tuh ada satu Vespa teman kita namanya Halim. Jadi Vespanya Halim tuh bisa dibilang brand ambassadornya si Erwan. Soalnya walaupun jelek sih, Vespanya jelek. Nggak bagus-bagus banget juga. Ya nggak ada suratnya memang. Jadi Vespanya si Halim ini lumayan hedon. Jadi malah prakteknya Erwan lah, yang barang-barang yang mahal-mahal tuh dipasang di situ. Nah jadi si Halim ini bikin project tuh Vespanya dibikin ala-ala Jepangan lagi gitu, pakai karbo 28, pistonnya juga gede kayak gitu. Nah itu kupanasin tuh, abang kan lagi di Jakarta tuh, bang kayaknya bikin kayak gini boleh deh bang, gue bilang. Soalnya aku manasin yang punya duit, kalau aku tuh sebenarnya pengen cuma nggak punya duit, jadi kupanasin dulu abang. Cari temen. Bang pas di Jakarta lagi. Pas lagi di Jakarta. Belanja lah kita murahkan di list semua. Di list. Karena memang sebenarnya aku tuh udah pengen naikin upgrade lah. Karena kan dulu Vespa yang merah dop itu dijual tuh enak banget sebenarnya. Nggak diapa-apain, udah enak banget tadinya. Pas dijual ada untung, beli lagi sama dengan tipe yang sama, cuma lebih mudah. Cuma memang secara performa nih kurang lah. Ya, kalau buat motor-motor sih aman. Ya layaknya motor second lah ya. Jadi dikomporin kena belanja lah kita ya. Belanja. Ya. Udah sampai Desember ya. Desember minggu ketiga tuh. Oh ini bang, sebelum abang balik tuh kan aku masih kerja tuh di Cahaya Kopi kan. Karena aku masuknya itu dari November. Aku tuh emang pengen ikutan juga bang, bikin kayak gitu kan. Budgetnya belum ada, makanya aku kerja. Iya. Nah jadi sebulan pertama tuh kan masih belum masuk lah budgetnya. Kemudian pas masuk Desember, abang masih di Jakarta kan. Wah, kayaknya bisa nih kalau aku ikutan bikin. Setelah bang dikit juga lah, sekalian samain aja apa-apa aja part-partnya. Beli juga akhirnya. Cuma masih pakai duit abang, kan duitnya belum cair. Satu dus tuh aku bawa tuh. Nyampe sini ya ambil kamu ambil ya. Bawa ke Erwan semua tuh. Karena motor kamu masih di Erwan ya. Nah sebenarnya tuh bukan aku pengen masukin motorku duluan, gara-garanya tuh waktu itu ke desa Juwai. Jadi itu ada anak Vespa nikahan kan di sana, jadi nyambangin lagi sana lah ya. Dan namanya si Erwan ini bangke ya, jadi pas di jalan arah pulang tuh manas-manasin dia buat kebut-kebutan. Mana Vespa kuning gak pernah dibawa ngebut, masih kondisi setelah dibawa menjauh itu kan nggak bisa ngebut lah intinya. Nah itu kepaksa tuh ngebut. Dilalah tuh ada orang minta sumbangan buat masjid tuh bang, di pinggir jalan ya, di tengah jalan. Nah aku tuh lagi ngebut sama Erwan, ketemu itu, nggak sengaja kan, nggak sempat ngerem juga. Kalau di remnya nggak sempet, diterusin ya agak bahaya sebenarnya. Cuma daripada nggak sempat ngerem, mending keterusin. Nggak jauh dari orang minta sumbangan, motorku rusak, nggak bisa hidup lagi. Nah dari situlah aku bawa tempat Erwan. Rencananya tuh ya aku taruh aja dulu kayak gitu. Cuma kebetulan kepikiran pengen ikut bangun juga, ya udah sekalian tuh, karena udah dibongkar juga kan, sekalian tuh. Jadi akhirnya punya aku yang masuk duluan, yang dikerjain duluan. Padahal abang yang pengen duluan. Jadi dua-duanya masuk semua. Kamu masuk, kamu motorku masuk ya. Kamu selesai tuh pas tahun baru kan ya? Ya sebelum
pokoknya. Persis sebelum tanggal aku tanya Erwan nih, udah motorku aman aja nanti. Terus dulu punya Egan, kayaknya dia buat malam tahun baruan tuh. Ya, makanya dia ngebut. Jadi motorku tuh kelar proyeknya tuh 31 Desember malam-malam maghrib lah itu selesai udah. Jadi malamnya aku bawa tempat abang tuh. Mana sih abang? Udah enak tuh. Ya enak ya. Enak banget. Nyaman banget ya. Top speednya berapa kan? Kemarin tuh nyentuh di 105. Itu belum maksimal padahal. Belum maksimal. Bisa tuh 120 lah. Ya, gimana di Tanjung bang? Iya. Trek lurusnya sedikit banget. Sekedar info di Tanjung tuh jalannya bagus. Cuma kecil ini treknya pendek karena banyakan tikungan. Kebut dikit ketemu perempatan tikungan. Jadi nggak sempat. Ya, ngetes sampai lama. CC yang gede-gede banget tuh nggak kepake di sini. Makanya di sini tuh jarang ada yang punya moge yang gede-gede tuh jarang banget di sini. Karena nggak kepake tuh. Cuma mas, inilah ya mantap lah maksudnya. Secara performa udah lebih bagus banget ya. Jauh banget. Jauh banget. Berkali-kali lipat itu. Karena aku kan sempet lama tuh. Jadinya tuh hampir sebulan kayak motor apa. Sempet agak saya susah nyetingnya. Setting CDI. Sebenarnya sebentar bang. Cuma kompornya ini yang bikin lama. Iya itu. Tambah ini. Knalpot. Knalpot pakai yang kemarin masih bisa nggak ya? Bisa aja om, aman aja. Tapi kalau mau bagus lah, tapinya ini. Padahal dia tahu, kita kan pengen performa maksimal. Jadi mumpung dia tahu kita pengen yang maksimal, jadi dia juga ngomporinnya maksimal. Jadi itu Januari akhir menjelang akhir lah. Jadi tapi memang nggak ada. Kalau aku tuh kalau kecepatan itu nggak ngejar, top speed tuh nggak ngejar karena takut. Udah takut. Cuma kalau tarikan enak tuh nggak bisa bohong memang. Tarikan enak buat nyalip enak, aduh nyaman banget itu. Herwan, makasih Herwan. Nanti kapan-kapan main kesini lah. Kita review, kita bongkar Vespa kita juga. Udah, semakin sini aksesoris saja. Semakin aksesoris. Jadi pengen sih bang papar buat mesin kayak gitu yang lebih bagus lagi, cuma itulah budgetnya. Pelan-pelan. Jadi sambil menunggu budget kita besar, aksesoris dulu aja. Biarin Bejo naik ini besar kepala dulu. Di Bejo tuh anak Vespa juga. Namanya Gipari. Vespanya PI udah ring 12. Pertama ring 12 di Tanjung. Cakram lagi. Itu sombongnya minta ampun. Padahal jadi si Bejo nih cuma selang beda berapa bulan doang sama aku beli. Jadi Bejo beli, terus aku beli. Cuma si Bejo ini tuh yang padahal dia duluan beli, motor dia yang terakhir bener. Iya itu. Nasibnya aja kurang beruntung. Baru beruntung sekarang dia tuh. Makanya bisa songong sekarang. Makanya itu. Padahal dia tuh nggak tahu diri lah ya. Menang ring 12 aja. Iya ring 12 doang memang. Kondisinya hancur. dulunya. Sekarang udah mantap. Udah mantap sekarang. Udah mantap semua sekarang ya Vespa. Cuma ini bang. Jadi terakhir kan ada reading bareng tuh, ada Bejo juga kan. Si Bejo nih manas-manasin aku bang buat ngegas. Aku gas bareng lah tuh sama Bejo. Jadi Bejo dengan ring 12 dengan spek mesin yang sama. Sedangkan aku pakai ring 10, tinggalan jauh dia. Makanya aku nunggu banget nih bang. Kalau sambil duduk bareng masih mau manasin nggak? Mungkin harusnya ganti karbus Scania aja. Jadi lebih ngebrong lah. Seru. Main udah. Kita semakin sini semakin banyak komunitas. Iya, semakin banyak teman. Vespa ini memang gampang berteman. Ya Vespa ya kopi sama-sama lah. Yang benar nggak temenan jadi temenan, yang udah nggak ketemu lama atau yang jadi teman, ketemu lagi kayak si Somplak tuh. Iya. Kan Somplak padahal nggak main Vespa kan. Kita bawa ke Erwan rupanya teman lama. Menyatukan kita lah. Lagi dikomporin nih biar beli Vespa. Itulah. Biar jadi cowok sesungguhnya lah.
Nah, kalau cosung itu harus naik Vespa. Yang terpenting tuh megang omongannya bang. Ya, tunggu jual tanah. Tanah cepetan laku, biar sprintku kebeli. Amin. Kalau enggak kan duluan orang, nyesel. Jamaah Kurmot kita masuk ya. Vespa Tabalong kita dimasukin grup. Walaupun ada beberapa yang gak enak ya. Itulah dikaliku anak klub lah. Jalan komunitas pasti ada lah kayak gitu. Tapi asik, semakin kesini semakin asik. Padahal kita cuma dulu berdua aja kan ya. Iya, yang berdua aja. Kita ngawali punya Harley lewat terus. Kita ngawali mainan Vespa tuh cuma berdua. Maksudnya yang lain tuh udah punya, cuma belum kenal. Dan aku sama Egar aja tuh. Waktu itu tuh, waktu kami awal-awal beli tuh ditanyain tuh jarang tuh Vespa yang keliaran, emang jarang. Cuma emang banyak yang punya, cuma jarang keliaran kayak gitu. Masih malu-malu lah. Masih agak sedikit vakum lah sih kalau memang. kita lihat di jalanan. Kamu juga kan dulu ngumpulnya sama banyak kan sama anak metik. Tanang, Ratus, Rajib, Bupati Tabalong kan. Mulai kenal satu-satu masuk Kurmot lewat Onat ya, Onat. Padahal dulu song-song juga anak Kurmot itu. Apalagi yang punya Spartan kuning itu, ya Allah. Ya itu emang disapa nggak pernah balas. Tapi sekarang enak-enak. Rupanya memang orangnya kayak gitulah, emang harus kenal dulu baru asik. Kenal maka tak tahu. Kenal maka tak sayang, bahaya kan. Sayang-sayangan sama cowok. Sekarang udah cair. Udah cair. Tinggal jadwalin aja terus reading. Susahnya itu susah nyari waktunya. Tapi minimal sering ngumpul lah. Nanti anak-anak kita panggil sini kan. Ya nanti. Bang tuh dulu sebenarnya waktu pertama punya Vespa di sini udah pernah ikut kopdar sama esok Terowongan Tabalong. waktu itu ketuanya kalau nggak salah Miranda. Mas bentar karena menurut aku dulu tuh waktu ngumpul abang belum dapet feel komunitasnya, jadi kurang seru sih. Dan kebetulan juga agak sebentar lah ya. Ya terus juga waktuku kan terbatas, jadi paling kalau malam minggu besok libur malam minggunya nyenengin mbak dulu sama keluarga. Di waktu yang terbatas lah buat kenal sama orang baru. Itu udah Vespa yang pertama kedua nggak lama tuh nggak mainan Vespa. Sempat bawa Vespa tuh Matic, cuma sebentar juga jual juga di sini, beli sama anak modern Vespa balik apa. Itu baru mulai lagi sama kamu tuh berdua. Aku beli, abang beli, habis itu tuh aku bawa teman komplekku namanya Fajar. Jadi Fajar tuh temanku dari kecil lah istilahnya, dari aku SD tuh udah temenan. Waktu itu abang masih buka kopi, jadi aku bawa sini kan nongkrong ngopi. Nah itu dari situ kenal tuh sama abang, mulai sering nongkrong sama abang juga sama aku gitu. Nah dari situ dikomporin juga sama abang sama aku. Korban juga dia tuh. Iya, korban kompor sih dia banyak tuh men. Akhirnya tempat ini tuh melahirkan para newbie Vespaners, Vespa mania. Egar, Fajar, habis ini Sofa. Alpine ya belum beli. Alpine udah kena sebenarnya, cuma belum waktunya. Nunggu ini. Ini kan menang duta dia. Oh iya, menang duta. Mana-mana seru. Ini gimana gak? Selama pakai Vespa uniknya di mana nih? Ada kebanggaan tersendiri sih. Jadi kan di rumah tuh motor ada 3 ya, ada Scoopy, ada Satria Hiu sama Vespa. Jadi kalau aku bawa satu-satu ya, misalnya bawa Scoopy, ya biasa aja. Yang penting aku naik motor sampai ke tempat tujuan, gak ada rasa apa-apa lah selama di jalan. Kalau bawa Satria juga ya
menang berisik doang, asik ngegasnya doang. Terus kalau bawa Vespa itu ada kebanggaan tersendiri di jalan. Jadi anjir ini aku bawa Vespa loh gitu. Itu bisa nyaingin sama motor-motor yang lain. Di bawah ngebut pun berani lawan lah gue kayak gitu. Jadi nggak malu lah kalau bawa Vespa itu pasti bangga. Perhatian ya. Makanya kalau Vespanya bagus kinclong aduh. Gua bening ngebut lagi itu, wah itu sehat. Udah cakep banget dah. Bangga asli. Sama sih. Emang yang dicari itu dulu. Mainan Vespa juga. Yang sehat. Looking. Di bawah tuh emang jadi pusat perhatian lah. Apalagi di lampu merah. Tambah lagi satu solidnya itu anak-anak Vespa. Iya, solid banget. Mogok di jalan, nggak bingung. Ya kan, ngontek temen pasti didatengin. Ini kalau pakai Vespa tuh punya kuota lah intinya, punya kuota dan ada jaringan. Kalau udah kayak gitu aman lah di jalan, tinggal konteks apa itu pasti pada datang kok. Baik, semboyan Vespa. Satu Vespa sejuta. Nah itu emang bener. 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 Abang di mana-mana kenal. Tidak banyak dari anak-anak Vespa. Di Banjarmasin banyak teman dari anak Vespa. Jakarta juga semakin kesini kebanyakan temanku malah anak-anak Vespa sekarang. Jadi setelah lulus SMA tuh kan temannya paling anak kopi. Nah, semakin kesini justru banyak anak Vespa sekarang teman-temannya. Emang bikin banyak teman sih anak main Vespa nih. Makanya kita namanya tuh kopi. Sisi rumah kopian Vespa. Di sini tuh tempat ngopi sama kumpulan anak Vespa. Harapannya gitu. Tapi bukan ras. Yang bawa kopi juga silakan aja ke sini ngopi. Ya. Yang penting ngobrol kita. Di Vespa juga nggak ada perbedaan gitu, entah Vespamu ganteng atau Vespamu buluk, nyatu aja semua gitu, entah kamu kerja apa kayak semuanya jadi teman lah di situ. Asik. Cuma Erwan aja yang kurang asik. Kurang ajar dia. Erwan ini yang mandang orang. Dia nggak mandang orang sih sebenarnya. Entah dia kayak atau nggak tetap dikomporin sih bang. Dia memang misinya memang biar jualannya laku. Nanti kita panggil lah kapan-kapan itu orang di kita interview lah ya. Tujuannya apa gitu. Kayaknya dia yang tambah kaya kita tambah miskin soalnya. Buat beli spare part terus. Oh, mungkin dia bikin kita tambah miskin bang, tapi bikin kita tambah asik. Bisa. Bahasa halusnya kayak gitu. Semakin Vespa kita enak, semakin kita bisa kemana-mana kan, semakin asik lah. Yang penting ada suratnya sih. Ya itu sih. Ganteng ya kan, tapi ada suratnya kan. Cuma buat jalan jauh juga putih, nanti mikir. Udah nyupeik, tapi nggak ada suratnya ya, mending jual aja. Sekarang pengen bang, sama starter. Ngapain? Dibagus-bagusin nggak ada suratnya. Nggak taat sama negara. Ini nggak punya Tarjo. Iya. Gitu suratnya lengkap. Tapi justru Tarjo ini yang bangsat bang. Itu Tarjo kayaknya itu ini, dia itu freelance dari Erwan. Dia sering ngompor-ngomporin kita beli, baikin. Tapi Vespa dia nggak pernah diapa-apain. Vespa itu full original kayak gitu. Jadi catnya original, dadanya original. Nggak ada yang aneh-aneh lah pokoknya. Tapi kalau ngomporin orang buat baikin aksesoris juara dia. Tapi makasih lah Tarjo. Jaketku 2 laku. Gara-gara Tarjo. Jo masih Jo. Tinggal sepatu sama jaket kulit belum. Masih ada sepatu Doc Mart ini. Tadi reading anak-anaknya. Iya, cuma kebetulan agak tiba-tiba lah kabarnya. Iya mendadak. Sore-sore banget. Kirain tuh udah sekarang, kapan gitu. Kamu entar lagi aduh. Aku masih agak ini agak malas kalau reading keluar tabalong lah ya. Harus banyak aturan. Alasannya tadi ngajaknya tuh di sekitar Tabalong aja sih kayaknya enggak sih kayaknya tadi cuma kebetulan jauh banget. Enggak jauh banget sih. Butuh effort lah. Butuh effort lah. Terutama bensin. Apalagi bensin kami ini lumayan boros. Mana ya? Nanti pokoknya kita panggil semua anak-anak. Wan.
masuk anak-anak kopi barista. Banyak sini barista tuh. Baristanya bagus-bagus lah. Cewek, cowok, owner-ownernya kita panggil di sini ngobrol. Apa sih resepnya bisa bertahan di kondisi pandemi kayak gini? Jangan kopi sisi rumahnya tutup. Cuma sebulan lagi. Padahal kita nggak ada biaya kontrak ya di sini. Cuma benderanya, memonya ngeri daripada di PHK. Ya. Jadi kita panggil negara. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa di ngobrol di tempat lain. Jadi kalau orang bikin konten itu tuh harus punya slogan, Bang. Slogan penutupnya tuh. Mau ada ide nggak? Mungkin yang berbau kopi dan es. Aduh, apa ya? Ini soalnya tester nih, pertama nih jadi mendadak semua nih kayak gitu. Di rumah kopian Vespa Jaya. Nanti dimarahin sama Andre Taulani ya, hak cipta diprediksi kan. Jadi ngobrol slow di sisi rumah. Buat teman-teman nanti konten kita selanjutnya jangan lupa lagi saksikan kita di ngobrol slow di kopi sisi rumah.